Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Muhammad Firman Ramadan, dan kali ini saya akan berbagi bagaimana sih cara mengimplementasikan struktur data. Nah, kita review kembali materi-materi yang telah kita bahas sebelumnya. Sebenarnya struktur data itu apa sih? Nah, struktur data itu adalah cara mengatur atau menyimpan data untuk memudahkan pengecekan dan memodifikasi datanya. Jadi, struktur data itu teknik yang dilakukan untuk menyimpan data agar nanti datanya itu mudah digunakan. Nah, gini teman-teman, ketika teman-teman memiliki sebuah aplikasi, misalnya game ya, nah game itu kan pasti mempunyai data, misalnya datanya itu tentang playernya, skinnya, atau macam-macam. Kalau misalnya teman-teman player Dota itu kan ada skinnya. Nah, skin itu kan di-download ya, kemudian disimpan di lokal kita. Nah, sebenarnya itu saat dia di-load ke dalam si gamenya, saat gamenya itu di-play, sebenarnya itu dia itu disimpan ke dalam struktur data tertentu. Jadi nantinya gamenya itu akan mudah untuk mengaksesnya. Tujuan dari struktur data sebenarnya itu, tujuannya itu. Jadi makanya kali ini kita akan berfokus pada penyimpanan datanya, struktur datanya itu, cara mengorganisasikan si datanya. Nah, untuk kali ini kita akan menggunakan double dummy linked list. Kita sebutnya double linked list aja ya, biar enak. Double linked list yang dimana itu kalau kita review lagi video-video sebelumnya itu, dia ini akan memiliki setiap kayak gini ya. Kalau lebih pengilustrasinya seperti ini. Dia itu ada headnya, ada tailnya, dan tiap node dari si dummy double linked list ini, dia ini memiliki next dan path. Kalau misalnya kita dari head kita next ke, berarti ada di sini. Head next ada di sini. Ini next ada di sini. Next ini dari next ke sini. Jadi next itu ada di bawah ini. Next ini. Nah, kalau pref itu sebelumnya kalau kita head pref berarti null. Head pref itu null. Kalau misalnya di sini prefnya itu adalah head. Ini prefnya adalah head. Jadi kalau tail dari tail ya, kalau pref, kalau mundur gitu loh, mundur ke kepala, kita pakai pref sebelumnya gitu, pakai ini. Nah, kita pref sehingga ada di head seperti itu. Nah, dummy linked list ini, double linked list ini, sebenarnya kita bisa memanfaatkan dia sebagai array, teman-teman. Nah, kita umpamakan saja nanti implementasinya tuh kurang lebih seperti array kan, kalau array kan terbatas ya. Nah, kalau double linked list ini kan kita bisa berapapun nambahnya gitu loh. Kalau array kan kita harus mendeklarasikan berapa banyak elemen yang ada di array tersebut. Kalau pakai ini ntar kita gak perlu kita dinamis sifatnya di sini gitu loh. Nah, makanya itu di sini kan kita akan pakai double linked list ini sebagai array-nya. Ntar kita sebutnya array linked. Anggap seperti itu. Nah, di dalam aplikasi yang kita akan buat nanti, sebenarnya sudah ada sih aplikasinya, tinggal saya jelaskan gitu loh. Nah, aplikasinya tuh gini, dia itu kan sebenarnya cuma menyimpan nilai. Hanya menyimpan nilai, kita bisa mengeditnya, melihatnya, intinya bisa create lah, CORD itu, create, read, update, delete. Ini bisa itulah aplikasinya, cuma bisa itu sih. Dia ini menyimpan nilai dari sebuah mahasiswa. Jadi dia itu punya entitas, ada entitas core yang dia itu merupakan representasi dari sebuah nilai. Dia itu punya key dan value. Key itu kan maksudnya nilai A, misalnya nilai UTS. Key-nya itu adalah UTS, value-nya adalah nilai biasanya. Value-nya itu nilai angkanya gitu loh. Integernya gitu loh. Jadi dia itu akan ada pasangannya gitu loh, tiap skor kan gitu. Misalnya nilai minggu ke-1 value-nya itu adalah 83 misalnya gitu. Nah, setiap mahasiswa mempunyai nama, NRP, dan scores. Skor ini merupakan kita pakai ntar double linked listnya dari si skor yang ada di sini. Jadi kalau lebih seperti ini. Nah, kalau kita lihat, ini merupakan, anggaplah ini headnya, ini tailnya, dan ini merupakan data yang ada yang ada di dalam scoresnya gitu. Nah, mahasiswa sendiri kan cuma satu mahasiswa ya. Nah,
Bagaimana kalau misalnya banyak mahasiswa? Nah, kalau misalnya banyak mahasiswa itu kita pakai ini, pakai sama juga pakai double linked listnya seperti ini. Dia ini disimpan dalam double linked listnya, dalam data node double linked listnya. Kemudian dia ini memiliki hidden preview, hidden tail juga sebenarnya sih. Nah, seperti ini. Kalau kita lihat seperti ini penampakannya. Nah, ini merupakan ilustrasi dari aplikasi yang akan kita buat, dasarnya aja. Penyimpanannya itu seperti ini, penyimpanannya datanya. Nanti kita akan bikin kompleks karena kita akan pecah-pecah sininya, datanya, source code-nya gitu loh. Oke, kita langsung saja ya teman-teman ke ini ya, ke source code-nya. Nah, di sini saya sebenarnya sudah membuat sih. Nah, yang perlu kita lihat di sini, kenapa kok di sini ada repository, ada entity, ada service, ada test. Sebenarnya ini saya lagi belajar clean architecture. Makanya itu dibeda-bedain. Entitas itu buat data satuannya, repository itu buat kumpulan data-datanya, service itu buat operasi yang kita lakukan terhadap datanya. Kemudian test ini merupakan sebenarnya Java unit test sih. Cuma ini buat intinya tes ini buat nge-develop aja gitu loh. Ini gak wajib ntar. Kalau kita lihat yang wajib itu ini entity, repository, service sama app-nya. Oke, gitu. Dari entity dulu. Nah, seperti yang saya jelaskan dari dummy aja, dummy linketnya di sini. Anggap sini entity, repository, service ini merupakan satu folder, teman-teman. Teman-teman bisa membuatnya itu dalam satu folder karena kita di sini fokusnya itu pada si struktur datanya, oke? Nah, dari double linked listnya dulu. Double linked listnya itu kan dia ini memiliki head, tail. Sorry. Jangan dari ininya, dari node-nya dulu ya, dari node-nya. Nah, kita split dia aja biar enak. Ups, sorry. Oke, seperti ini. Nah, biar enak gini. Oke. Dari node-nya, kan pasti si linketnya itu kan pasti memiliki node. Dia ini memiliki node kayak gini, yang Java di sini kita pakai Java generiknya, Java generik. Kemudian dia implement comparable yang artinya kita bisa membandingkan node satu dengan node yang lainnya gitu. Intinya gitu. Kemudian dia ini memiliki data ini merupakan ini teman-teman, merupakan isi dari ininya. Nah, kalau ini node-nya yang hitam tebal ini node-nya, yang di dalam itu datanya. Anggaplah seperti itu. Dan seperti next path-nya ini sebenarnya sudah kita bahas sih di video-video sebelumnya. Untuk konstaternya dia ini membutuhkan sebuah data yang mau dimasukkan gitu loh. Kemudian untuk konstater lainnya dia membutuhkan data dan next sama path-nya. Ini dua konstater overloading. Kemudian kita bisa menggunakan ini compare to ini untuk gunakan kalau kita mau compare dia dengan node lain, apakah dia sama datanya nih, yang di compare tuh ada datanya. Seperti itu sih. Kita lanjut ke double linked-nya ya. Ini buat contekan aja. Ini kayak saya split kayak gini biar enak dilihat gitu. Biar kita dapat contekan gitu. Nah, dia memiliki head sama tail. Tentunya dia tuh datanya kosong di sini. Jelaskan kosong. Ini otomatis size-nya itu akan di size jadi 0 saat dia dibuat. Jadi kita nggak perlu buat lagi di sini size sama dengan 0, nggak perlu. Soalnya dia itu kalau kita buat objeknya pasti dia size-nya itu otomatis akan 0. Otomatis gitu. Untuk setiap atribut yang ada di suatu kelas, kalau dia integer atau double, intinya number, dia itu akan di-set menjadi 0. Kalau misalnya dia merupakan kelas biasa, beda gininya string atau apapun, kelas biasa yang bukan number, itu akan di-set menjadi 0 atau kosong seperti itu. Nah, pertama kita akan headnya itu kan awalnya kosong, jadi kita akan meng-create dia, isinya itu adalah objek yang isinya itu 0 awalnya. Soalnya kan tailnya juga mesti 0, mesti kosong. Nah, kemudian kita baru buat tailnya yang pref-nya adalah head. Soalnya head kan sudah di inisialisasi. Kemudian
head next-nya baru kita ubah. Head next kita ubah menjadi tail. Nah, kemudian kita add nih, untuk kita add, kita membutuhkan data T kan, T-nya itu data yang ada di node-nya gitu nanti. Jadi kita akan membuat sebuah node kosong. Harusnya node kosong itu gak ada kemana-mana. Isinya itu, datanya itu ada T dari parameter ini. Kemudian next sama pref-nya itu seperti ini sih. Ini sebenarnya sudah kita pernah bahas sih. Cuma kita akan mempercepat pembahasannya aja ya, biar mempersingkat waktu aja. Oke. Yang add juga sama, cuma bedanya itu dia ini menambahkan indeks. Jadi kita scan dulu dari head, itu di scan. Node keberapa sih sebenarnya dia? Node keberapa? Kalau udah dapat node-nya nih, get node, dia akan dapatkan sama yang pastinya itu sama seperti ini. Seperti yang head ini. Nah, kemudian size itu plus return true kalau berhasil. Kalau misalnya dia itu indeksnya itu sama dengan size, ya udah kita lakukan yang ini. Berarti kan sama aja dengan yang biasa gitu. Kalau misalnya indeksnya sama dengan size. Nah, kalau delete itu sebenarnya kita dapatkan node-nya nih. Oh ya, sorry. Sebenarnya get node ini kita dapetin di sini, teman-teman. Get node ini di sini. Di bawah ini. Nah, dia akan men-scan satu-satu dari tail pref, dari terakhir gitu, dari terakhir ke depan, ke head. Kalau misalnya sudah ketemu dengan yang indeksnya, indeks yang ini, yang indeks yang di sini, ini sama dengan indeks yang mau dimau, ya udah kita kembalikan si node-nya. Gitu. Nah, delete ini juga sama. Delete ini pakai yang get node ini. Kemudian kita akan mengkosongkan. Ini pernah juga kita bahas di video sebelumnya. Ini buat delete intinya. Get ini yang buat ngambil data keberapa sih? Data keberapa sih indeks tersebut gitu loh. Dapatkan data dengan indeks sekian gitu loh. Bahasa manusianya seperti itu. Kemudian ada get size ini untuk mengembalikan return size-nya. Kemudian ada index of yang merupakan indeks keberapa sih dari ini. Sorry. Ya benar. Indeks keberapa sih objek yang dimau itu. Data yang ada di dalam ini ada di indeks keberapa gitu kurang lebih. Dia akan menyekan satu-satu. Sama sih sebenarnya, dia akan membandingkan dari tail sama dengan get node ya. Sama ini gitu. Kalau misalnya sama datanya, ini dibandingkan sama dengan 0, artinya sama, ya udah kita return i-nya. Kita return indeksnya gitu loh. Kemudian kalau enggak ya udah kita return -1. -1 kan berarti kalau di array kan 0 ya, mulai dari 0 kan. -1 berarti enggak ada gitu loh nilainya. Kemudian kalau misalnya empty, dia akan mereturn apakah size itu lebih sama dengan 0. Kalau iya ya udah ya empty. Kalau enggak ya enggak. Ya, string ini sebenarnya dia tuh representasi dari ini ya, representasi dari atribut yang ada di dalam ini, atribut yang ada di dalam kelas double linked list Java ini. Terus string reverse-nya ini sebenarnya dari kalau ini dari depan ke belakang, kalau reverse-nya itu dari belakang ke depan. Ininya buat kebalikannya loh. Nah, to array ini sebenarnya dia akan mengembalikan objek array. Soalnya kan semua Java kelas itu implement ini extend ke objek ini, ke kelas objek ini. Semua kita mau nggak mau, sadar tidak sadar, itu pasti sama si Java-nya itu akan di-extendkan ke si objek kelas ini. Ini ada kelasnya teman-teman. Nah, yang dia lakukan adalah dia akan men-scan dari 0 dan kemudian kita akan dapatkan size ini. Intinya itu dia akan men-scan satu-satu lah, kemudian dikembalikan ke ini. Nah, jadi node-nya itu kalau pakai for biasa kan kita pakai i ya biasanya. Nah, ini di sini enggak. Ini yang di counternya itu adalah bukan counter sih. Apa ya? Ya kan intinya ini yang akan dijadikan variabel sementara gitu. Sampai dengan caranya itu tidak sama dengan head. Sampai dengan si stopnya itu kondisi loopingnya itu ini. Kondisi loopingnya kalau misalnya current tidak sama dengan head, ya udah kita loop terus. Nah, untuk selanjutnya apa yang perlu diubah? Yang diubah itu current-nya sama dengan current.pref ini di sini. Kemudian i-nya di plus nih. Ini di sini plus, kemudian
tambahkan ke resultnya, itu intinya lah. Oke. Itu double-nya. Kalau lebih sama lah seperti double yang pernah kita bahas di video-video sebelumnya, kalau lebih seperti itu. Kemudian kita akan langsung saja bagaimana sih implementasi dari double-nya sehingga kita bisa menggunakannya menjadi sebuah struktur data di aplikasi kita. Nah, kita masuk ke skor dulu ya. Skor tadi kan ini skor ini punya key sama value. Nah, di sini cuma sebenarnya ini bisa di set sebenarnya ini bisa di set public, tapi karena saya nggak mau dia di otak-atik orang lain itunya, nggak sembarangan otak-atik gitu loh. Jadi kita harus pakai get sama key sama set ini, getter sama setter. Untuk yang value ini ada ini, untuk yang key kita nggak bisa ngubah apa-apa, cuma kita bisa nge-get aja ya, bisa ngambil aja, bisa ngubah si key-nya. Kalau mau ngubah ya udah nggak bisa diubah gitu loh, intinya nggak bisa diubah. Yang bisa kita lakukan adalah delete di score repository. Nah, sebenarnya ini yang seru, score repository. Nah, tadi kan skor biasa ya, skor ini yang cuma data satuannya. Nah, untuk kumpulan datanya itu kita ada di score repository ini. Sebenarnya dia itu adalah implementasi dari si double linked-nya. Kalau kita lihat di sini, saya pilih sini ya. Nah, ini contekan skornya dan ini skor repository-nya. Oke. Skor repository ini memiliki suatu atribut yaitu double linked nya. Yang ini. Tipenya itu ada skor, bukan tipe sih. Ya miripnya intinya skor itu lah intinya. Kemudian kita akan membuat dia awalnya itu kalau kita bikin objeknya, ya udah dia akan dibikinin kayak gini. Jadi dia itu akan dibikinin double linked list ini objek double linked listnya. Nah, kemudian untuk get size-nya itu ngambil di double linked listnya, karena dia ada ya, ini ada get size gitu. Kemudian untuk add-nya sama sih, dia cuma nge-parsing ini key sama value. Ya udah kita bikinin dia skor, masukkan ke skor ini ya, masukkan ke skor add nih, skor ininya, skor apa namanya, skor double linked-nya. Kemudian untuk get-nya sama, dia meminta suatu ini key-nya diambil. Kemudian kita akan cari indeks keberapa sih key tersebut. Kemudian kalau udah ketemu di sini nih lebih dari sama dengan 0, artinya ada key-nya. Tadi kan kalau misalnya nggak ada min 1 ya, berarti kan kalau ada berarti kan lebih dari sama dengan 0. Ya udah kita kembalikan dia, kembali ke double linked list-nya. Biar enak kayak gini deh. Nah, ini dia. Function yang di sini diterapkan di sini. Kemudian kita tadi sampai get ya, get itu berarti nih dapatkan nih get by index. Nah, jadi itu minta indeksnya dulu. Kemudian set, untuk set yang kita lakukan itu adalah sebenarnya itu set value. Kita update dia, kita dapatkan key-nya, indeksnya dulu, dapatkan dengan indeks ini. Kemudian yang kita lakukan adalah kita dapatkan sudah skornya sudah dapat skor satuannya. Soalnya dia itu kan akan mereturn datanya T-nya. Jadi di sini dalam si skor repository ini dia akan mereturn skornya. Kemudian skor titik set value. Nih, kalau kita lihat di sini. Nah, ini dia. Set value sama dengan value. Gitu. Nah, sorry, kalau gak ini saya belum menjelaskan ini ya, yang throws null pointer exception nih. Ini sama dengan ini sama. Dia ini sebenarnya akan mengembalikan error ya. Anggaplah error sebenarnya. Ya error sih sebenarnya. Error kalau misalnya dia itu gak ketemu indeksnya.
dia gak akan nge-return gak akan nge-return 0, tapi dia akan nge-return error kalau misalnya gak ada kita dapatkan indeks kayak dengan misalnya kita mau ngambil nilai TA, tapi nilai TA itu gak ada di mahasiswa itu gak punya nilai TA. Ya udah, kita akan mengembalikan null pointer exception ini, error ini gak akan nol kan berarti masih ada kan nilainya. Kalau kita pakai null pointer exception ini emang bener-bener gak ada gitu nilainya. Kalau nol kan masih ada nilai itu gitu. Set sudah, delete ya belum. Delete ini sebenarnya sama seperti tadi, cuma dapatkan indeksnya dulu terlebih dahulu di sini. Kemudian dia itu akan mendelete sesuai dengan yang ada di double linked-nya ini. Seperti ini. Ini delete. Nah, kemudian get all key ini akan mendapatkan semua key yang ada di skor double linked-nya. Jadi dia akan di-scan satu-satu gitu loh. Di-scan satu-satu didapatkan skor to array-nya pertama, kemudian dia itu akan mendapatkan key.add nih di sini tipe string kan, key.add convert yang objek ini menjadi skor, kemudian get key-nya. Kemudian itu stringnya biasa sih, itu string ini juga untuk kalau lebih tuh array ini cuma pelengkap saja. Tuh string ini sebenarnya banyak dipakai untuk developing sih kalau saya pribadi. Seperti itu yang skor repository. Intinya skor repository ini merupakan implementasi dari double linked list, di mana itu merupakan kumpulan dari beberapa skor gitu teman-teman. Kalau kita pakai double linked list ini kan masih belum usable ya, masih belum bener-bener friendly buat dipakai itu. Nah, kita buat skor repository ini biar gampang dipakai entar ininya double linked listnya gitu sih. Nah, kita kembali ke setelah kita bahas skor, kita akan lanjut ke mahasiswa. Mahasiswa di sini dia memiliki nama, NRP, dan scores. Nah, dia memanfaatkan skor repository-nya. Jadi dia itu anggaplah sebuah array gitu teman-teman. Anggap sebuah array. Sekali lagi anggap sebuah array. Nah, dia pertama konstruktornya akan bikin sesuatu seperti ini. Namanya si mahasiswanya tuh akan di convert jam menjadi to lowercase. Jadi semuanya itu akan di set menjadi kecil semua. Dapatkan nama ini untuk get namanya, ini untuk mengeset namanya, ini untuk get NRP-nya. Gampang lah, get settering itu gampang kurang lebih ya. Nah, yang ini compare tuh yang di compare itu kalau kita compare mahasiswa satu dengan mahasiswa lain, yang di compare itu adalah NRP-nya. Kalau NRP-nya sama, ya berarti dia sama, entitas yang sama gitu loh. Makanya di sini NRP ini kalau kita umpamakan di basis data itu merupakan primary key-nya, gitulah kalau lebih. Data yang unik gitu loh di sini NRP ini. Terus ini untuk developing aja sih. Nanti kita lihat. Kalau kita lihat, saya akan tunjukkan ya. Ini merupakan folder testing tab kelasnya. Jadi kita bisa lihat di sini di mahasiswa itu kan merupakan ini entity. Kita lihat di sini mahasiswa tester nih. Ini buat testing aja sih. Nih, kalau kita run dia, tampilnya itu akan seperti ini. Tampilnya itu akan seperti ada yang error. Nih, null pointer error. Dia akan error kalau misalnya itu nggak ada nilainya. Kalau kita memaksakan suatu itu tapi nggak ada, ya udah dia akan mengembalikan null pointer error ini. Di sini kasusnya dia akan update nilai, tapi dia itu mana ya? Dua. Oke, dua ada. Dua itu ke update nilai di sini. Nah, dia itu memaksakan set minggu keempat, padahal minggu keempat itu nggak ada ya yang ini, yang MHSC mana ya? Get oke. Sebentar teman-teman, saya cari dulu MHS score titik nah di sini kan ketika nge-add kita tuh 2, 3, 4, 5, 6
7 sampai 7 aja kan. Kemudian UTS. Nah, di sini dia ini memaksakan mengupdate si nilai minggu ke-9. Jadinya itu dia akan menghasilkan null pointer exception ini. Nah, untuk mengatasi null exception ini sebenarnya kita nggak wajib pakai try exception, tapi di sini try catch. Try catch itu sebuah metode yang digunakan untuk menangkap error yang dihasilkan oleh si kode kita gitu loh. Nah, tapi itu nggak wajib digunakan, tapi di sini saya gunakan gitu loh di program ini biar enak lah. Ini ya, biar gampang lah. Kalau lebih seperti ini, kalau kita convert dia, kalau kita panggil dia to stringnya seperti ini teman-teman hasilnya. Score juga sama, kalau kita panggil si skornya to stringnya seperti ini hasilnya. Seperti ini. Dia akan adalah pasangan key dan value. Key ini adalah nama nilainya, kemudian ini adalah nilainya. Karena kalau teman-teman biasa pakai JSON mungkin ini lebih familiar dengan JSON ya teman-teman. Kalau JSON kan ada key dan value, kali seperti itulah kurang lebih. Ini saya memang konsepnya tuh ngopi-ngopi dari JSON biar enak. Nah, seperti itu sih untuk yang mahasiswa. Nah, untuk yang mahasiswa repository, yang kumpulan mahasiswa, beberapa mahasiswa, nah konsepnya kan dia ini merupakan implementasi dari double linked-nya yang isinya itu mahasiswa gitu loh. Nah, sama sih, hampir sama seperti yang score, kurang lebih ininya operasi-operasi yang bisa kita lakukan kayak kita nge-add-nya itu dia pakai nama sama NRP, kemudian add biasa dengan indeksnya gitu. Kita mau meletakkan jadi indeks keberapa gitu, bisa gitu. Kemudian kita get index get indeks dari dapatkan mahasiswa dengan indeks sekian, kemudian get dia dengan NRP bisa juga nih. Kalau get yang indeks dengan indeks biasa ini kan dia cukup mengakses si get yang ada di double linked-nya yang ada di sini. Kalau misalnya di NRP itu kan kita harus satu-satu scan-nya gitu loh. Kita dapatkan indeksnya dulu, kemudian apakah dia sama dengan bukan dari 0, kalau artinya ada indeksnya. Kalau misalnya -1 dia akan masuk sini. Indeksnya -1 masuk ke sini akan menghasilkan null pointer exception. Kemudian kalau nggak ada ya udah kita akan menghasilkan ini. Kemudian ini bisa diubah ke ini sih, kalau teman-teman mau yang throw null exception ini bisa di return null gitu. Kalau teman-teman mau diubah gitu loh. Kemudian delete itu sama, dia cuma mengakses si delete yang ada di double linked listnya. Nih, di sini to stringnya, ini to string yang seperti ini teman-teman. Nah, bukan. Iya, formatnya tuh kurang lebih seperti ini sih sebenarnya. Tapi nanti dia itu akan mengelis mahasiswa. Nah, sebenarnya kalau kita lihat di sini, kita lihat di repository mahasiswa, nah ini kita akan coba dia ya. Nah, seperti itu. Total mahasiswa ada 2 nih. Setelah kita delete tester, kita delete di bawah itu ada function delete nih. Delete. Nah, delete 2 nih. 2 di delete tapi satunya itu gagal. Soalnya nggak ada gitu loh. Yang ada tuh ini nih. Jadi tinggal 1. NRP-nya itu awalnya itu ini. Awalnya itu A, B, C. Akhirnya itu setelah di delete itu adalah nggak ada. Setelah di delete saya nggak nampilkan hasilnya. Ini total mahasiswanya setelah kita delete gitu loh. Ini dapatkan ke I gitu loh. Yang ini, yang mahasiswa terakhir ini. Nih. Get size -1 berarti akan ini indeks terakhir gitu loh. Ini indeks terakhir C ini. Seperti itu sih. Seperti itu. Ini memudahkan kita saat mendevelop kalau menggunakan toString ini. Kemudian teman-teman, ini udah semua kayaknya yang di sini. Udah, oh ya sorry. Ada yang ke langkah nih satu. Nah, ini interface. Interface itu buat apa? Ini kalau saya bilang interface itu sebenarnya merupakan kontrak, di mana kontrak itu kan harus dipenuhi ya. Nah, kalau kita implement si interface ini, maka metode-metode yang ada di sini itu harus dibuat gitu loh.
Kalau kita lihat ini double naked yang tadi, dan kita buat kayak yang ini juga. Kalau kita lihat di sini, dia ini merupakan is empty. Sebenarnya dia ini ada di interface ini. Di sini cuma di override. Teman-teman kalau lihat di sini nih, delete kan di sini. Polanya itu sama. Delete itu polanya dia boolean returnnya, kemudian index sama kan seperti ini. Nah, dia itu ada tandanya override. Nah, yang override ini sebenarnya dia itu merupakan metode yang ada di interface ini. Dan di sini merupakan implementasinya. Di sini cuma anggaplah sebuah pendeklarasian saja gitu loh. Seperti itu sih. Kemudian ada ada service nih, ada service. Di service itu ada di sini, ada data loader ini untuk mengeload datanya. Nanti kita lihat gimana fungsi dari data loader ini. Dan ada file to repository, artinya kita akan mengeload dari file to repository. Tapi sebelum kita file to repository, kita akan melihat ini teman-teman, akan melihat repository to file. Artinya repository yang di sini, mahasiswa yang ada di repository ini akan kita save ke sebuah file gitu loh. Kalau kita lihat di sini mahasiswa repository to file, sorry, nggak fokus. Kita ini delete saja dulu ya, close dulu. Nah, di sini kalau kita lihat dia ini akan mengeload, akan menyimpan. Nih di sini kalau bisa lihat di sini mana ya. Nah di sini dia akan menyimpan ke suatu file dengan namanya itu file name ini. Isinya yang ada di repository mahasiswanya. Kan repository mahasiswa itu kumpulan dari mahasiswanya ya. Jadi dia itu akan di save ke suatu file. Ini merupakan formatnya saya buat gitu loh. Kurang lebih hasilnya tuh seperti ini. Formatnya itu ini ya, NCG. Entahlah dapat di mana ini saya. Yang penting formatnya tuh kalau di convert itu NCG. Nah ini hasilnya, kurang lebih seperti ini. Ada kelasnya, ada matkulnya, ada mahasiswanya. Sebenarnya ini kalau kita lihat yang toString tadi teman-teman, ini sebenarnya kan ada di toString tapi kita perindah lagi, percantik lagi sehingga nanti kita simpannya itu lebih cantik di filenya. Nah kalau teman-teman lihat ini sebenarnya hampir mirip-mirip JSON ya teman-teman. Hampir mirip-mirip JSON formatnya. Soalnya saya memang terinspirasi dari JSON saat membuat ini. Nah, ini akan kita dari repository tadi disimpan ke dalam sini. Dia itu nama kelasnya adalah VVIP dan nama matkulnya itu adalah Java. Nih, kalau kita lihat di sini mana ya? Nih, get nama kelas, nama matkul, kemudian dia itu akan dijadikan nih. File name-nya itu adalah nama kelas underscore nama matkul. Ini formatnya sih NCG. Gak tahu apa ya sih waktu itu. Saya juga ngarang gitu loh formatnya. Sebenarnya ini bisa diubah sih. Nah, ini untuk yang repository ke file. Artinya dari memori kita, dari RAM kita di load ke file. Nah, gimana kalau misalnya kita mau ngeload dari file ke RAM kita, mau kita buat dia ke RAM kita. Nah, ini caranya file to repository ini. Jadi dia akan mengembalikan sebuah repository nih. Setelah kita read kelas nama, kan ini sifatnya internal ya teman-teman. Sifatnya tuh internal. Jadi dia itu cuma membutuhkan kelas dan nama matkul saja. Jadi nanti dia itu kalau error ya udah ada throws file exception ini. File not found exception di sini. Berarti filenya itu error agak ada kalau misalnya ini salah, kelas dan matkul ini salah, nggak match gitu. Formatnya NCG juga. Dia akan meread, kemudian tiap barisnya itu akan di split dia, akan dipotong. Kemudian kalau dipotong kan ini kan jadi ini ya, jadi array. Ini sama ini jadi array kan. Nah, yang diambil itu array ke 0. Array ke 1. Array ke 0 kan di sini, array ke 1 ini. Udah, ini makanya itu ada di sini. Mana dah? Kelas. Oke. Nah, makanya itu dia itu menggunakan 1 di sini. Seperti itu sih.
Untuk ke bawahnya kurang lebih dia itu intinya untuk mengeload si ini yang mengeload ke si MHS repo ini nih, MHS repo, dan tiap mahasiswanya dia akan di loop nih di sini. Ini untuk mengeloop mahasiswanya, dan ini untuk loop skornya tiap mahasiswa. Kemudian kita akan close si BR-nya, BR ininya. BR itu merupakan buffer reader ya, manalah. Buffer reader ini yang kita pakai akan di close, kemudian kita akan return si MHS repo-nya ininya. MHS repo-nya itu akan akan di return. Nah, gitu sih yang file to repository ini. Kemudian di sini ada juga searcher. Searcher ini dia kan sebenarnya kita akan tadi itu yang get by index. Sebenarnya kan itu kita menerapkan ini sequential search. Tapi yang kita cari itu adalah index, bukan data. Sequential search jadi dari tail dari tail ke head, dari indeks ke 0. Dari indeks ke 0 sih sebenarnya. Dari indeks ke 0 sampai ke indeks ke sekian. Kan itu sebenarnya kalau di note dia ini sebenarnya kan di scan satu-satu teman-teman. Jadi kan sebenarnya dia itu menerapkan sequential search gitu loh. Kalau kita mencari data, meskipun cari indeks juga seperti itu sih. Sebenarnya dia mau menerapkan sequential search gitu. Makanya dia tuh get by name ini get tiap mahasiswanya dari mahasiswa repo, get dapatkan mahasiswa ke i gitu, get ke i, dia returnnya adalah mahasiswa nih. Kalau teman-teman di situ mahasiswa, kemudian dapatkan name-nya, kemudian compare dengan mahasiswa name yang akan dicari, return 0. Kalau misalnya sama dengan 0 berarti dia sama dengan match gitu. Ya udah kita return si mahasiswa get ke i-nya, mahasiswa ke i dari mahasiswa repo-nya gitu. Yang search by NRP juga kayak gitu sih, cuma bedanya di NRP kan yang dibandingkan. Jadi lebih gampang, soalnya kan tadi di mahasiswa repo itu sudah ada get by NRP-nya nih. Kalau kita lihat lagi mahasiswa repo. Kalau kita lihat lagi, nah di sini kan dia itu get by ini. Mana dah? Ini nih, get by NRP. Gitu sih. Nah, itu yang searcher. Yang searching data. Nah, di sini ada tabel ini. Data loader belum sih. Nah, ini. Tabel mahasiswa maker. Nah, ini buat apa? Nah, teman-teman kalau ingin tahu ini buat apa? Nah, sebenarnya ini untuk mengenerate dari repository ke dalam suatu tabel. Jadi kalau kita lihat di sini, saya punya testernya di sini. Mana ya? Service tabel mahasiswa tester ini. Kalau kita tester di sini, speed to write. Tadi sih sempat bocor kayaknya. Teman-teman kayaknya tahu deh tadi. Nah, kayak gini hasilnya. Dia itu akan dari repository, dia itu akan dijadikan tabel seperti ini. Nah, gimana caranya pakai tabelnya? Pakai tabelnya tuh dia itu akan di load sininya, didapatkan name-nya, ya tabel name-nya. Kemudian dia pan ke string builder. Kita pakai string builder biar enak teman-teman itunya, melalah stringnya. Juga gak makan banyak ini sih kalau string builder, gak banyak makan apa namanya itu RAM kalau pakai string builder. Nah di sini dia akan mendapatkan mahasiswa repo size-nya itu akan mendapatkan tab mahasiswanya gitu loh. Tiap mahasiswanya. Kemudian ini merupakan case-nya ini sebenarnya kita bisa pakai array kosong seperti ini, array kosong. Artinya kita cuma butuh nama sama ini aja, NRP aja. Kalau kita isi dia dengan misalnya UTS, itu dia akan menghasilkan NRP nama sama nilai UTS-nya gitu loh. Gitu, kurang lebih. Seperti itu sih. Oke, seperti itu kurang lebih yang ini yang tabel mahasiswa maker ini. Nah, kemudian yang
mana ya, yang mana duluan. Ini nih, mahasiswa service aja dulu. Di mahasiswa service ini, saya close ini dulu ya, biar enak. Di mahasiswa service ini, pertama dia akan membutuhkan sebuah ini service ya. Service ini, mahasiswa service ini sebenarnya buat operasi yang bisa kita lakukan di repositori mahasiswa. Jadi kita bisa meng-add, bisa create lah. Create, read, update, delete. Bisa 4 itu. Sebenarnya kita bisa pakai repositori yang tadi, repositori mahasiswa ini langsung, tapi biar lebih rapi lagi, kita pakai function-function yang ada di sini gitu loh. Kita buat function lagi gitu loh, biar lebih rapi lagi. Makanya ada mahasiswa service ini. Buat nge-add kita cuma tinggal gini aja gitu loh. Butuh nama, NRP sama skor repositorinya. Ya udah selesai. Kalau misalnya kita add datanya itu menghasilkan true, berarti kan ini ya, proses add-nya itu berjalan dengan normal. True ya, kalau true ini akan dieksekusi si mahasiswa NRP sekian, skornya itu akan diubah menjadi skor repo. Skornya ini kan merupakan skor repository ya. Jadi kita akan isi dia dengan skor repo ini. Kemudian kalau enggak, dia kalau misalnya menghasilkan false, ini false, di sini gak akan tereksekusi dan dia akan mengembalikan false. Kalau true ya true di sini returnnya. Kemudian add score ini dia akan menambahkan skor, teman. Kalau ini kan tadi data mahasiswanya belum ada. Nah, kalau ini add score ini skemanya itu gini. Mahasiswanya sudah ada, tetapi kita mau menambahkan skor. Misalnya mahasiswa A, kita mau nambah skor dia untuk UTS misalnya. Ya udah, kita tinggal menyebutkan NRP-nya, kemudian key nilai yang mau kita tambahkan, label nilainya, nama nilainya, kemudian value-nya. Kalau misalnya NRP 3 ya 3, kemudian key-nya itu adalah UTS ya UTS. Value-nya itu berapa? Ini integer, jangan lupa. Nah, untuk ininya, untuk menambahkannya, kita dapatkan NRP sekian ke lowercase dulu ya. Soalnya semua itu kan di lowercase sama saya. Di lowercase kan. Dapatkan dulu mahasiswanya. Nih, kalau kita lihat, dia akan mereturn mahasiswa, dan mahasiswa itu punya scores. Nah, skor itu kita tambahkan key dan value-nya. Ini. Tambahkan sebuah key dan value baru gitu loh. Kemudian kita read itu pakai yang tabel yang tadi. Di sini kita bisa request nih case apa aja, nilai apa aja mau kita tampilkan. Misalnya UTS, UAS gitu. Itu pakai case ini. Nah, kemudian ada read by NRP. Read by NRP sebenarnya ini simple. Dia cuma ngambil dari get by NRP tadi, tuh yang NRP tadi, yang mahasiswa di mahasiswa repo itu. Get by NRP-nya di lowercase kan, kemudian kita format seperti ini hasilnya. Ini yang for ini untuk ini ya, untuk ngambil skornya. Nih, skornya diambil terus to array, dia dijadikan to array, kemudian dia di-append semuanya. Kemudian dia akan di-return ke to string. Kan dia merupakan string builder, dia akan di-convert ke to string dengan kayak gini, dengan function ini. Seperti itu. Untuk read nama itu kita akan mencari by nama kan, by nama. Nah, namanya itu diparameterkan. Kemudian kita akan meng-get satu-satu nih mahasiswanya. Kita akan meng-get satu-satu. Sebenarnya di sini juga menerapkan sequential search, teman. Sequential search. Kalau misalnya namanya itu sama equal dengan nama yang ada di sini, yang ada di parameter nih. Kalau namanya itu sama dengan yang di sini, ya udah kita format seperti yang kayak yang atas ini. Formatnya itu hampir sama format ininya. Format format stringnya ntar hampir sama. Kalau enggak ya udah kita return nol kita. Kalau ada ya udah kita return stringnya, string resultnya. Kalau enggak ada ya nol.
Kalau update nama kita cuma membutuhkan sebutkan NRP-nya, kemudian new namanya, nama barunya. Kita ambil, kemudian kita ambil by name ini, kan NRP kan, NRP. Ambil dengan NRP, kemudian mahasiswa yang ada di sini, titik name-nya kita ubah menjadi name to lowercase gitu sih. Kalau ininya gagal ya udah berarti false gitu. Gak ada NRP sekian gitu loh. Update NRP. Nah, tadi kan update nama, sekarang update NRP. NRP berarti kita akan melakukan get NRP pertama yang ini. Nah, ini lowercase, dapatkan dulu yang NRP yang lama. Ini NRP yang lama. Kemudian kita akan mengupdate si mahasiswa NRP menjadi NRP to lowercase, NRP yang baru ini. Ini NRP yang baru. Kemudian di sini juga ada update score. Update score ini dia akan mengupdate teman-teman. Kan sudah ada nih skornya. Skemanya kayak gini. Dia sudah ada skornya, tapi kita mau update si value dari skornya. Awalnya itu misalnya UTS. Misalnya itu dari 83 mau diubah ke 85, ya udah kita sebutkan NRP berapa, misalnya 23, saya 23. Kemudian kayaknya itu adalah UTS, value-nya itu adalah value barunya nih. Ini value baru. 85. Ya udah kita ambil tuh by NRP, kemudian kita akan return hasil dari apakah berhasil kalau kita set key dengan sekian. Ini akan return false ketika dia itu kayaknya tuh gak ada. Set ini akan return false kalau kayaknya itu gak ada. Tuh. Delete dia tuh cuma cuplikan NRP sih, sama seperti yang ada di mahasiswa repo ini. Double linked ini. Nah, kemudian delete score ini, ya udah kita mau delete score berapa, skor yang mana gitu loh. Misalnya kita mau ngedelete NRP sekian, NRP 23, skornya itu kayaknya itu akan di delete dengan ini, yang namanya itu adalah misalnya mingguan, misalnya nilai minggu 1 M1 misalnya. Dapatkan NRP-nya, kemudian kita akan delete dia skornya nih. Itu sih, kalau nggak berhasil ya udah kita false. Nah, sebenarnya teman-teman, ini merupakan kelas yang akan kita pakai nanti. Yang kita akan pakai di app-nya itu, di real app-nya itu di sini. Ini yang merupakan main Java-nya ya, main kelasnya. Ini app Java ini merupakan main kelasnya. Jadi ini mahasiswa service ini akan banyak kita pakai nanti di app Java-nya. Nah, kemudian di sini ada data loader. Nah, di sini data loader ini seru ini. Saya di sini membagi dua data loader. Pertama itu dari scan itu adalah artinya nih. Dia itu membutuhkan ini. Scanner ini membutuhkan nama scannernya dulu. Scannernya ini kan buat nyeken input dari terminalnya teman-teman, input dari konsolnya teman-teman. Nah, kemudian nama kelas sama matkul apa yang mau dibuat gitu loh. Kemudian kita akan meng-scan dia satu-satu gitu loh. Intinya di sini akan kita mau mengeload dari manual, dari ketikan kita, dari keyboard kita. Intinya dari inputan keyboard kita ke dalam mahasiswa repository. Dia akan mengembalikan mahasiswa repository. Nah, kalau yang satunya apa? Kalau satunya itu dia akan mengeload dari mahasiswa repository ini, file to repository. Nih, di sini. Dia akan dipakai yang ini dari file ke repository. Dia akan di-read, kemudian akan di-return repo-nya. Itu. Kemudian dia akan me-return ya udah selesai. Kalau gagal ya berarti gagal membaca file. Nah, ini akan teman-teman akan menemukan format aneh seperti ini nantinya. Ini merupakan sebenarnya untuk mengubah warna sih sebenarnya. Untuk mengubah warna. Ini saya dapatkan di internet, saya kurang paham juga sih sebenarnya. Kayaknya ini merupakan ASCII ya. Ada kodenya gitu loh. Kalau buat mengubah warna menjadi merah, hijau, putih, itu warna yang saya pakai sih nanti ke depannya. Nah, kita akan langsung saja ke ini ya, ke app-nya. Kayak apa sih app-nya?
biar teman-teman punya pandangan ke app-nya. Nah, saya akan jalankan dulu ya app-nya ini. Saya akan jalankan dulu. Kayaknya lebih seru pakai split right deh. Nah, seperti ini lebih seru. Oke, cukup. Nah, kita akan clear dia dulu. Kemudian kita akan run dia yang ini. Kita run. Nah, ini dia aplikasi yang saya buat. Aplikasi penyimpanan nilainya. Pertama, akan ada pilihan load dari penyimpanan. Ini dari sini ya. Ini merupakan inisiasi deklarasinya sih, sama sekaligus beberapa inisialisasi dari beberapa variabel. Pertama itu udah pilihan ya. Aplikasi penyimpanan ini, nih pilihan. Dia dimuat dalam suatu loop. Kenapa kok loop? Ya biar kalau misalnya dia error, gak milih 1 atau 2, ya udah tetap ngeloop dia. Nih, kalau misalnya read integernya itu tidak sama dengan 1 dan read integernya tidak sama dengan 2, ya udah kita tetap ngeloop di situ nih. Kalau kita pakai misalnya di sini 3 ya, dia akan tetap pilih pilihan memuat data terus gitu. Sampai kita memilih 1 ataupun 2. Nah, kalau 1 kan ini load dari penyimpanan, artinya kita akan mengeload dari penyimpanan. Nah, di sini saya kan tadi mempunyai data dengan kelas itu v besar, v kecil, i kecil, i besar, p besar. Kemudian nama kelasnya itu adalah nama matkulnya itu adalah Java. Nah, di sini saya akan mengeload dia, coba. Kita akan mengeload dia. C v I. Kemudian matkulnya adalah Java. Nah, dia berhasil di-load berarti teman-teman. Kalau misalnya kita gagal nge-load dia akan menghasilkan error. Nah, misalnya load dari penyimpanan dia. Misalnya namanya itu salah. VVIP P. Kemudian namanya itu adalah Java kecil. Nah, oh iya, sorry. Buat di sini, buat nama kelas dan matkul itu sifatnya itu adalah case sensitive. Jadi itu besar kecilnya itu ngaruh terhadap file yang ada. Nah, dia itu akan menghasilkan seperti ini. Gagal membaca file. Maka ketika dia gagal membaca file, dia akan mengembalikan ke loop ini. Kalau reponya kosong, kalau reponya belum terisi nih. Di sini kan kalau misalnya milih 1 ya udah, berarti kita repo loader pilih yang kelas sama matkul. Ini kelas sama matkul yang tadi kan. Nah, kalau yang kita mau inputkan repo biasa, reponya tuh mau kita ketik satu-satu, ya udah kita pilih yang nomor 2 ini. Nomor 2. Scan, harus pakai scanner di sini. Ini scanner ya. Scanner nih. Scanner. Nah, kalau misalnya kita pilih yang 2 misalnya. Ya udah kita mau misalnya namanya adalah IT. Matkulnya adalah MTK, matematika misalnya. Jumlah mahasiswa berapa? Misalnya ada 3. Nah, kayak gini kalau misalnya dia itu mengeload data satu-satu. Intinya dia akan mengeksekusi yang ini teman-teman, yang data loader yang pertama ini. Nih, data loader yang ini yang dieksekusi. Nah, ini data kelas berapa, kemudian namanya nanya di ini pakai for ya, jangan lupa pakai for. Nah, kemudian banyak nilainya juga di loop satu-satu ini tuh. Namanya misalnya AAA, NRP 1, banyak nilai 1. Nah, nama nilai bersifat insensitif, tidak ngaruh gitu ke besar kecilnya. Teman-teman kalau gini, ini berarti jadi ini menjadi UAS kecil semua nilainya. Maka value-nya misalnya 2. Namanya itu adalah B. NRP-nya adalah 2. Masukkan banyak nilai 0. Masukkan data nilai ketiga tuh, data ketiga namanya itu adalah C. NRP-nya 3. Itu datanya 0. Oke, itu sih. Ini untuk yang ini untuk yang pilihan kedua. Nah, untuk yang pilihan pertama, yang tadi itu teman-teman, yang
mengeload dari data yang data yang telah ada gitu loh. Nah, selanjutnya ada pilihan nih di bawah nih, simpan data ke penyimpanan. Nah, yang dilakukan dia adalah menyimpan dari repository. Ini kan ada di repository ya, penyimpanannya. Penyimpanannya itu ada di mana dah? Ada di fokus. Nah, di sini ada di dia MHS repo. Nah, ini bisa kita save ke dalam suatu file. Kalau kita save ke dalam file dengan pilihan 9 tak. Penyimpanan berhasil. Nah, kalau kita lihat di sini, dia akan namanya itu adalah ITMTK nih. Ada kan? Nah, ini nilainya. Dari repository ke dalam satu file gitu. Kemudian, teman-teman, nah sebenarnya apa yang terjadi di simpan data ke penyimpanan ini? Nah, dia itu akan meload yang tadi teman-teman, repo to file. Nih, yang sebenarnya, banyak banget. Iya, banyak banget emang. Nih, repository to file, di write mahasiswa reponya. Kemudian penyimpanan berhasil. Kalau gagal ya udah gagal. Nih gagal, tidak dapat menyimpan. Nah, kita akan menjelaskan dari menu 1 nih. Ini kan ada pilihan menu ya, menu data, tampilan data. Kalau kita lihat di sini, yes. Kalau kita tampilkan data, misalnya 1, dan kita gak pilih apa-apa, ya udah, tampilnya seperti ini. Kalau kita cancel, kemudian kita run lagi dia, biar kelihatan bedanya tuh. Load dari ini, VVIIP Java. Oke, tampilkan data. Kemudian kita akan menampilkan yang UTS seperti ini. M1 yaitu minggu 1 sama M4 sama UTS. Misalnya gini. Tag. Nah, seperti itu tampilnya. Data tidak match katanya. Firman berarti gak punya data ini. Firman gak punya data minggu 1 sama minggu 4. Coba kita lihat apakah Firman itu punya data ini. Kita cari di mahasiswa 2 by NRP 2 by NRP 2 kan. NRP-nya itu 23. Misalnya 23 seperti ini. Nah, dia itu cuma yang Firman itu cuma memiliki UTS sama UAS. Jadi dia itu akan menghasilkan data tidak match. Kalau ini misalnya ini terjadi di tengah di sini, dia itu ke bawahnya nggak akan tereksekusi teman-teman. Soalnya dia itu kan error gitu loh. Jadi ini harus kita benar-benar perhatikan saat menginputkan nilainya. Harus benar-benar sama semuanya gitu loh. Nah, ini yang 1. Nah, kalau yang 2 ini kan tadi cari mahasiswa. Saya sudah coba yang tadi, yang 2. Kita bisa mencari by NRP, yaitu NRP-nya kita ketikkan di sini. Kemudian, kalau misalnya kita pilih by nama, misalnya by name, kita akan pilih by name 2. Cari by name. By name itu berarti 1. Namanya adalah Firman. Ingat, ini adalah insensitive. Jadi besar kecilnya itu gak ngaruh. Kalau kita gini kan, dia juga ketemu gitu loh, Firman nih. Nah, di sini yang terjadi apa? Yang terjadi yang pertama itu, saya agak jelasin yang pertama dulu ya tadi. Dia itu kan meminta case-nya apa aja. Tadi kan ingat teman-teman di tables itu dia itu meminta tables mahasiswa makernya ini. Dia ini kan meminta suatu case nih, array case. Kayak apa aja gitu loh, nama nilainya. Makanya di sini tuh dia itu diminta dulu, kemudian di split by ini dengan spasi dengan split ini regek ya, regular expression. Kemudian ya udah kita akan meread dia. Kalau misalnya dia case length itu 0, ya berarti kita akan meread gak ada ini ya, pakai yang tadi kayak yang tester tadi tuh. Coba teman-teman diperhatikan yang tester tadi, yang tabel mahasiswa tester. Kemudian kalau S ya udah kita pakai ini. Kalau misalnya case-nya lebih dari 0, ya udah kita pakai yang case yang ini di sini. Yang kedua, yang pilihan kedua, dia itu akan memilih
cari by nama apa NRP. Tadi yang nama udah, yang nama nih dia masuk ke case lagi. Kalau misalnya pilihannya itu satu nama kan, berarti kan dia itu akan mengakses mahasiswa service. Seperti yang saya sebutkan, dia akan banyak berinteraksi dengan mahasiswa service. Mahasiswa service read namanya sebutkan. Ya udah, yang ini NRP sebutkan gitu sih. Yang tiga, yang ini yang tambah data mahasiswa. Dia itu pertama akan membuat sebuah score repository di sini, score repository TMP nih ya. Ya bukan TMP sih. Lokal gitu loh. Lokal. Nah, pertama dia memasukkan namanya, NRP-nya, kemudian masukkan banyak nilainya, sama seperti yang kita masukkan ini tadi itu, yang seperti ini. Kurang lebih formatnya tuh hampir sama seperti ini. Nama, NRP, banyak nilainya, kemudian berapa biji nilainya gitu loh. Kurang lebih seperti itu masukannya. Kemudian yang terjadi di sini dia akan melooping sebanyak kurang dari read integer dari 0 sampai kurang dari integer. Read integer ini merupakan ini di sini nih. Banyak nilai. Oh ya teman-teman, di sini di read integer ini sebenarnya saya gunakan ini untuk membaca integer yang merupakan pilihan teman-teman, pilihan. Jadi tadi kan kita pilih dari pertama pilihan menu, pilihan mode data 1 2 itu di mode di read integer ini. Makanya tetap aja dari atas ke bawah itu pilihannya tuh read integer aja gitu loh yang dipakai. Biar gak percuma kan kita ini buat read integer gitu sih. Nah, kemudian itu adalah dia itu akan mengeksekusi ini teman. Setelah kita mendapatkan nama, NRP sama skornya sama nilainya, kita akan memparsing si ininya variabelnya ke dalam mahasiswa service lagi. Mahasiswa service dia akan di-add-kan, kemudian di-add-kan di sini. Kalau dia akan return true artinya sukses, ya udah berhasil. Kalau false ya udah. Dan di sini dia setelah itu dia akan menghasilkan ini menampilkan read by NRP di sini. Mahasiswa service read by NRP seperti yang tadi. Nah, di case keempat dia tambah nilai, artinya data mahasiswanya sudah ada, tinggal kita menyebutkan NRP-nya, kemudian nama nilainya di sini kita masukkan, kemudian value-nya. Nah, kenapa dipakai ini? Nah, ini kayaknya pernah kita pakai deh di video-video sebelumnya. Kalau kita biasanya nggak pakai ini akan error ke bawahnya teman-teman. Kalau kita nggak pakai next line, kalau kita enter itu dia akan error, akan menghasilkan error ke bawah-bawahnya ntar. Makanya kita pakai next line setelah next integer. Itu pun berlaku dengan next biasa. Misalnya kita menggunakan scan titik next biasa itu ya. Next, tanda buka, tanda tutup, udah next biasa ininya. Itu akan menghasilkan sesuatu yang tidak kita inginkan kalau kita run si dia. Nah, ditambah nilai ini, dia akan menambah skor, sebutkan NRP-nya, kayaknya value-nya. Sekali lagi seperti yang saya sebutkan, dia akan mengakses si mahasiswa service. Soalnya service utamanya itu ada di mahasiswa service ini. Nah, kemudian ada di ini sama seperti ini yang tadi dia akan menghasilkan data yang telah ditambahkan tadi. Nah, kemudian kalau misalnya 5 itu mau ubah mahasiswa, misalnya ubah nama. Kita mau ubah nama. Nah, kita coba read by NRP, kemudian dapatkan kan? Ini dapat nama baru. Ini dapatkan nama NRP-nya pertama, kemudian kita tampilkan datanya dulu, kemudian kita minta nama barunya. Ini kalau yang nama ya, ini yang ubah nama. Kemudian kita akan update by nama nih, update nama, NRP-nya namanya. Kalau yang NRP udah kita akan dapatkan NRP yang lama dulu, kemudian kita tampilkan datanya dulu, kemudian kita di sini akan kita minta NRP barunya, NRP nih, N kecil NRP. Kita minta NRP barunya, kemudian kita akan mengupdate dia by NRP nih, NRP baru. Kemudian kita tampilkan NRP datanya yang sesuai dengan NRP baru nih, NRP baru. Kemudian yang 6 itu untuk mengubah nilai. Kita sudah ada data nilainya, kita tebuskan NRP-nya, kita minta nama nilainya, key-nya nilainya. Kemudian kita minta value barunya gitu loh, value barunya seperti ini. Dia akan mempassing ke update score seperti ini. Ini intinya merupakan apa ya? Implementasi
penggunaan dari mahasiswa servisnya gitu. Mahasiswa servisnya digunakan. Nah, terakhir yang 7, masih ada ya 7 8 masih jadi. Delete nilai. Delete nilai ini merupakan kita ambil pertama itu minta NRP-nya ya di sini. Kemudian kita minta nilai labelnya, nama apa yang mau kita pakai, kayak apa yang mau dihapus gitu, label nilainya. Nah, di sini akan kita eksekusi mahasiswa service titik delete score NRP sama key-nya. Udah selesai, berhasil. Kemudian kita tampilkan datanya. Nah, ini untuk yang 8 ini untuk menghapus mahasiswa. Misalnya kita mau menghapus dengan NRP sekian, delete NRP, kemudian kita akan kita akan tampilkan dia mahasiswa service read. Ini sama seperti yang pilihan nomor 1 teman-teman. Dan di sini dia akan ditampilkan ini aja, gak ada nama sama NRP aja gitu loh, gak ada atribut lain lagi. Itu sih. Kalau yang 9 itu saya tadi kan sudah menjelaskan kalau dia itu akan menyimpan dari repository ke file, yang repository ke file ini. Nah, kalau enggak ya udah kosong, error. Nah, ini untuk menanyakan apakah kita akan melanjutkan operasi atau tidak. Kalau melanjutkan ya udah, kalau misalnya con sama dengan y, ya udah kita lanjutkan lagi, looping dari atas lagi gitu loh. Kita akan mengelooping dari sini pilihan menu. Reponya sudah pakai yang repo yang lama. Ups, ada yang keubah. Sorry. Apa ini? Ubah. Oke. Ada yang keubah, sorry. Ini ada yang nggak kepake. Ini buat developing sih waktu itu. Kenapa gak pakai? Nah, oke. Oke. Teman-teman, di sini kita akan melanjutkan teman-teman operasi-operasi yang telah kita lakukan. Di sini tadi kan kita menambahkan ini ya, mengeload datanya dari ini, dari file, load dari penyimpanan. Nah, kita akan mengeload dia, kita akan minta lagi, kita ulangi dari yes, kita ulangi lagi dari yes. Kita akan tampilkan data. Kita akan menampilkan nilai UTS aja. Udah selesai. Nah, kayak gini hasilnya. Kalau misalnya si Firman itu punya UAS, tapi si lain nggak punya UAS sih. Yang ini nggak punya UAS, yang lain nilai UAS, nggak punya nilai UAS. Jadi ya udah kita skip aja. Ini kita skip, nggak apa-apa. Nah, ini kita cari mahasiswa sudah ya. Tambah mahasiswa. Nah, tambah mahasiswa. Kita coba tambah mahasiswa. Misalnya, lanjut ya. Tambah mahasiswa 3 misalnya. Namanya itu adalah siapa ya? Mang. NRP-nya itu adalah 3120522023. Masukkan banyak nilai, misalnya ada 8 nilai. M1 sama dengan 83. M2 sama dengan 82. M3 sama dengan berapa ya? M3 sama dengan 83 mungkin. Ini ngarang sih, saya nggak tahu. Nilai M4 sama dengan 85. Ups. M5 sama dengan 86. M6 sama dengan 87. M7 sama dengan misalnya 93. Wih, ngeri banget 93. Nilai M8 sama ini UTS misalnya nilainya itu dapat 92. Enter, selesai. Ditampilkan sama dia. Berhasil, nama NRP score ini. Yes, lanjutkan ya. Kemudian kita akan mencoba yang tambah nilai. Tambah nilai itu 4 pilihannya. 4, masukkan NRP-nya. NRP
saya mau cocokkan itu yang ini, yang Firman 23 NRP-nya. 23. Nama nilainya itu adalah misalnya M5. Nilainya itu adalah 87. Enter. Selesai, itu dia. Si Firman punya nilai UTS, UAS sama M5. Kalau kita pakai saya lupa. Kayaknya dia yang lain nggak punya ini deh. Saya lupa sih. M5, ada juga. Ada juga yang M5. Kita pakai yang lagi, yang ini, yang search by, kita lanjutkan, ya. Kita tampilkan data, kemudian kita pakai yang M5, UTS, kita enter, tuh hasilnya, begitu. Dia akan mengambilkan M5 sama ini, sama UTS-nya. Match gak? Match dong. Si Firman punya M5 87. Terus UTS-nya 90 benar. Simang 86 benar. Match kan? Nah, oke. Ini sangat mempermudah teman-teman. Sangat mempermudah dengan struktur data yang kita gunakan, itu mempermudah saat pembuatan aplikasi kayak gini gitu loh. Sebenarnya ini lebih mudah sih kalau pakai array. Iya, soalnya kan array itu kan sudah dibikin sama si Java-nya, sudah ada di library Java-nya. Nah, ini kan kasusnya kalau misalnya kita nggak ada array list gitu. Sorry, bukan array yang biasa yang tadi ya. Array list itu, maksud saya gini. Ini kan juga lebih mudah kalau misalnya kita pakai array list. Iya, memang mudah, tapi kan kita nggak tahu gimana sebenarnya struktur data yang dipakai oleh si Java-nya. Makanya itu kita pakai implementasi array dari si double linked-nya gitu. Kita lanjut lagi. Tadi misalnya ubah mahasiswa ya, ubah mahasiswa 5. Ubah mahasiswa. Ubah nama misalnya mungkin ubah nama dulu. NRP-nya adalah 23. Nama barunya adalah Muhammad Firman Ramadan. Seperti ini. Oke. Nah, itu nama barunya. Kemudian yes, lanjutkan. Kita akan tampilkan lagi. Gak usah milih apa-apa. Tuh. Dia akan dipotong teman-teman dari 0 sampai 20 stringnya. Soalnya kan kita atur ini. Itu nilainya 20 space gitu loh. Kalau ini diatur di ini teman, diatur di tabelnya, di tabel yang tadi tuh yang saya tunjukkan di ini. Oh ini sorry, di tabel makernya, tabel mahasiswa maker nih, di sini nih, ini nih, di sini. Nah kalau dia itu lebih dari 20 length namanya, ya udah kita pakai substringnya dari 0 sampai 20. Kalau enggak ya udah kita pakai namanya biasa. Kita lanjut. Ubah mahasiswa udah, ubah nilai berarti ubah nilai berarti 6. Ubah nilai berarti 6. NRP-nya itu adalah 23 lagi. Jangan 23 deh, kasihan 23 selain diubah. N30 misalnya, N30 itu nilainya. Apa yang mau kita ubah? Yang mau kita ubah itu adalah M8. Jadinya itu berapa? Jadinya itu awalnya itu 88, sekarang kita mau upgrade dia menjadi 93. Oke, 93. Kita enter. Nah, berhasil di-update tuh. Awalnya itu M8 jadi 93, awalnya itu 85, sekarang itu M8 awalnya 88, sekarang jadi 93. Kemudian kita akan lanjut lagi. Yes. Kemudian kita akan ubah nilai udah, delete nilai misalnya 7. NRP-nya berapa? Misalnya N1 ada gak sih? Oh ada. Oke, N1. Nah, awalnya itu kayak gini nilainya, kemudian kita akan delete dia. Misalnya kita akan delete ke M2. Nah, M2 hilang tuh. Tinggal M1, M3, M4, M5, M8, UTS gitu. Kemudian kita akan delete mahasiswa nih. Kan iya, delete mahasiswa 8. NRP berapa? NRP
2 misalnya yang mau dihapus. Oke, sekarang kayak gini misalnya datanya. Nah, kalau kita lihat lagi, kita load lagi si tampilkan data, enter. Nah, N2 hilang. Nah, untuk menyimpannya di sini kan kalau kita lihat di sini di VVIP Java-nya nih, ini kan pakai VVIP Java ya. Kelasnya itu VVIP, nama matkulnya itu adalah Java. Nah, kalau kita lihat di sini kan N2 masih ada ya, N2 masih ada. Nah, untuk menyimpannya, biar kelihatan bedanya itu gimana, ini. Nah, ini kita tandai teman-teman, ini kita tandai. Apakah dia akan mengubah juga kalau kita ubah nih? Kita lanjutkan, yes. Simpan data ke penyimpanan, pilih yang nomor 9, simpan, penyimpanan berhasil, langsung hilang yang NFP2. Gitu teman-teman, ajaib bukan? Oke teman-teman, intinya adalah struktur data digunakan kita untuk mempermudah saat kita membuat aplikasi, saat kita bekerja dengan sebuah bahasa pemrograman. Nah, makanya itu biar mudah penggunaannya, kita bisa memilih salah satu struktur data yang telah ada gitu loh. Sebenarnya bukan cuma linked saja, bukan cuma linked sama struct aja. Ini kan sebenarnya yang tadi tuh yang mahasiswa sama score itu merupakan struct ya, struct. Merupakan implementasi dari struct. Nah, tapi kita bisa memilih struktur data sesuai dengan apa yang kita butuhkan itu teman-teman. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya bagi dengan teman-teman sekalian. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa.